Shalom. Bertemu kembali dalam channel Little Light Ministry bersama saya Evangelis Meldigara. Pada saat ini kita akan menjawab satu pertanyaan. Kita membahas pertanyaan ini. Mengapa Yesus membiarkan Yohanes Pembaptis dibunuh? Mengapa Yesus membiarkan Yohanes Pembaptis dipenjara sampai dipancung kepalanya? Sedangkan kita tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai kesanggupan untuk melepaskannya. Untuk itu, mari kita berdoa dulu sebelum kita lanjut pembahasan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mempelajari firman-Mu. Kami mengharapkan Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga apa yang kami sampaikan adalah daripadamu yang akan menguatkan iman baik hamba-Mu ini maupun semua yang mendengar atau menyaksikan khotbah ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Jadi, mengapa Yohanes Pembaptis dibiarkan oleh Yesus sehingga dia mati atau bahkan dipancung kepalanya? Saya pernah hadir di dalam satu pertemuan di mana ada pengkhotbah dari luar negeri berkhotbah di dalam suatu pertemuan jemaat yang besar. Dan dia di dalam khotbahnya dia menceritakan peristiwa Yohanes Pembaptis dipancung kepalanya. Dan dia memberikan statement seperti ini. Saya pun tidak mengerti mengapa Yesus membiarkan Yohanes Pembaptis sampai dipancung kepalanya. Yesus tidak melepaskan dia dari penjara. Saudara-saudara, pertanyaan ini memang menjadi pertanyaan banyak orang. Saudara, ada yang katakan, bukankah Yesus mempunyai kuasa untuk melepaskan dia? Bukankah Yesus boleh membuat mujizat untuk melepaskan Yohanes Pembaptis dari tangan Raja Herodes? Saudara-saudara, ketika Yesus datang, Yesus memetik nubuatan Yesaya yang menyatakan pekerjaannya yang tercatat dalam Yesaya 61 ayat 1. Mari kita perhatikan. Yesaya menubuatkan pekerjaan Yesus atau Mesias itu. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi apa yang kita dapati di sini bahwa Yesus dinubuatkan untuk datang bahkan melepaskan orang yang terkurung dalam penjara. Dan kenapa dia tidak melepaskan Yohanes ketika dipenjarakan bahkan dia sampai mati? Pertanyaan ini sempat dibisikkan oleh murid-murid Yohanes. Pernah terdengar oleh Yohanes. Murid-murid berbincang-bincang dan bertanya. Ya, boleh jadi mereka katakan, kalau betul Yesus itu Mesias, kenapa dia tidak melepaskan Yohanes dari penjara? Seorang yang telah mendahului dia, meluruskan jalan baginya. Dan pertanyaan ini gantinya memberikan hiburan kepada Yohanes, itu telah menyebabkan Yohanes menjadi tergoncang imannya. Dia menjadi ragu, dia menjadi bimbang, dan dia hampir putus asa. Tetapi apa yang dibuat oleh Yohanes? Yohanes mengambil tindakan, menyuruh dua muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu?
atau kami harus menunggu seorang yang lain? Ini adalah suatu pernyataan, suatu pertanyaan yang lahir dari seorang yang menjadi ragu, menjadi bimbang. Dan Yesus membiarkan murid-murid Yohanes itu memperhatikan apa yang Yesus buat. Jadi selama 1 hari itu, murid-murid Yohanes ini memperhatikan apa yang Yesus buat. Dan sesudah itu, Yesus menyuruh murid-muridnya kembali untuk memberitahukan kepada Yohanes. Pesannya adalah demikian. Ini terdapat di dalam Lukas 7 ayat 22 dan 23. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Yesus menambahkan dalam ayat 23, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Dan inilah yang dipesankan oleh Yesus kepada murid-murid Yohanes. Yohanes menjadi ragu. Kenapa dia menjadi ragu? Siapakah Yohanes? Siapakah Yohanes ini? Saudara-saudara, bukankah Yohanes adalah orang yang telah mendapat kesaksian yang lengkap mengenai Mesias itu? Mengenai dia yang dijanjikan itu. Yohanes mendapat kesaksian 5 rangkap. Saya boleh katakan 5 rangkap. Dia mendapat kesaksian 5 kali ganda, ya. Karena dia mendapat kesaksian sebanyak 5 indera atau deriah yang dia ada. Yang pertama, apa yang terjadi? Yaitu dengan lidah dia, dengan mulutnya, dia berkata demikian, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kita boleh rujuk itu di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan saudara-saudara, dalam ayat-ayat lain beberapa kali diulangi. Pada ayat 34, ya, juga dia mengatakan, "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Jadi Yohanes memberi kesaksian. Dia mendapatkan, ya, keyakinan bahwa dialah anak Allah dan dia keluarkan dengan lidahnya, dengan mulutnya. Inilah anak domba Allah. Dan apalagi yang kesaksian Yohanes nyatakan. Yang kedua adalah dia mendapat kesaksian melalui deriak sentuhan. Ya. Di mana pada waktu dia membaptis Yesus, dia menyentuh Yesus. Dia menyentuh Sang Mesias itu. Saya melihat ada beberapa film yang menunjukkan bahwa ketika Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes, Yohanes tidak menyentuhnya. Yesus hanya masuk ke sungai, berdiri di depan dan mencelupkan dirinya sendiri. Kalau seandainya demikian, yang dikatakan oleh Alkitab, di mana Yohanes tidak menyentuh Yesus, berarti bahwa Yohanes hanya menyaksikan baptisan Yesus. Dia bukan membaptis Yesus, tapi dia hanya menyaksikan Yesus membaptiskan dirinya. Tetapi catatan Alkitab mengatakan Yohanes membaptis Yesus. Tentunya Yohanes dapat mempunyai pengalaman menyentuh Yesus. Dan ini untuk memberi kesaksian melalui dirinya sentuhan bahwa dia telah memegang
Yesus. Apakah Yohanes tidak boleh menyentuh Yesus? Bukankah pada waktu Yesus lahir, dia dibawa ke Ka'bah dan Simeon memeluk dia. Dan juga ibunya menyentuh dia, jadi tiada salahnya menyentuh Yesus. Yang ketiga adalah kesaksian melalui indera penciuman atau menghidu. Tentunya Yohanes telah menghidu aroma badan Yesus, tubuh Yesus. Yohanes telah menghidu melalui indera penginduan pada waktu dia membaptiskan Yesus. Dia telah menghidu dan dia telah mengetahui bagaimana sebenarnya aroma Yesus itu sebenarnya. Dan yang keempat adalah kesaksian melalui mata dia, yang dicatat di dalam Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16 saya mau bacakan di sini. Mari kita sama-sama membacakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Yohanes melihat Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Dan cerita yang sama juga di dalam Yohanes 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Jadi Yohanes mendapat kesaksian melalui deria atau indera penglihatan. Dia melihat burung merpati yang melambangkan Roh Kudus hinggap atau turun tinggal di atas Yesus. Jadi dia mendapat kesaksian keempat. Dan yang kesaksian yang kelima atau bukti yang kelima bahwa itu adalah Mesias. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lihat Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yohanes mendapat kesaksian atau bukti yang kelima bahwa itu adalah Mesias melalui indera pendengarannya, melalui apa yang dia dengarkan. Jadi siapakah Yohanes ini? Yohanes Pembaptis ini. Dia telah mendapatkan bukti yang cukup jelas bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi apa yang dialami oleh Yohanes ketika dia dipenjarakan? Dia kesunyian, dia keseorangan, dan dia mengalami keraguan. Apa yang menyebabkan dia menjadi ragu? Saudara-saudara, yang pertama, yang menyebabkan Yohanes menjadi ragu adalah, pertama, bisik-bisik murid-muridnya yang mengatakan, apakah Yesus yang dikhotbahkan oleh Yohanes itu benar-benar Mesias yang dijanjikan itu? Kalau benar dia Mesias, kenapa dia membiarkan Yohanes Pembaptis di penjara? Hal ini telah menyebabkan Yohanes menjadi ragu. Yohanes telah menjadi bimbang. Dan Yohanes sekarang hampir kecewa. Yang kedua, Yohanes juga sama dengan murid-murid yang lain. Sama dengan murid-murid yang lain yang salah mengerti dengan Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Murid-murid Yesus yang lain menganggap bahwa Mesias yang akan datang itu akan datang sebagai seorang raja dan mendirikan kerajaan Daud di dunia ini dan menghancurkan kerajaan penjajah, menghancurkan kerajaan Roma, dan mereka semua akan berada di dalam kerajaannya. Bukankah itulah pemikiran murid-murid Yesus? Sehingga mereka membesarkan diri seorang yang dengan yang lain, yang mengatakan,
saya akan menjadi, kalau Yesus mendirikan kerajaannya, saya akan menjadi Perdana Menteri, mungkin saya akan menjadi bendahari, saya akan mendapatkan kedudukan-kedudukan yang terhormat. Sehingga ada dari antara murid yang ibu mereka datang untuk memintakan supaya Yesus menempatkan anak-anak mereka di tempat yang terhormat di dalam kerajaannya. Jadi ini adalah kesalahpahaman, salah mengerti. Yohanes Pembaptis juga demikian. Dia mengharapkan bahwa Mesias yang akan datang ini adalah Mesias yang akan datang dan mengirimkan api dari langit dan membinasakan musuh-musuhnya dan membebaskan mereka semua dari tawanan. Memerdekakan mereka dari kerajaan Roma, karena mereka sudah sangat menderita sehingga mereka mengharapkan kelepasan yang segera, versi mereka. Tetapi rupanya versi Tuhan tidak demikian. Dan karena Yohanes menunggu-nunggu dia melakukan itu, dia tidak terjadi. Dan bahkan dia mendengar bisik-bisikan daripada murid-muridnya mengenai dia tidak dilepaskan, dia menjadi ragu. Saudara-saudara, itulah Yohanes Pembaptis. Sekarang pertanyaan, siapakah kita ini? Siapakah kita ini? Saudara dan saya memiliki potensi untuk bimbang dan meragukan Yesus. Meragukan pimpinan Tuhan kepada kita. Mempunyai potensi. Saudara dan saya boleh jadi apabila ditempatkan pada posisi seperti Yohanes Pembaptis ditempatkan, akan mengalami hal yang sama. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan pengalaman yang saya alami. Suatu pengalaman yang bagi saya mengerikan dan cukup pahit. Pada bulan Januari 2005, saya menelepon adik saya di Indonesia, bertanyakan kabar mereka. Dia menjawab, ibu atau mama sudah 3 bulan berada di hospital dan dia sebenarnya tinggal menunggu kamu berdua pulang. Karena waktu itu saya dengan adik saya berada di sini, di Malaysia sini. Saya berbincang sejenak dengan adik saya. Bagaimana? Apa yang harus kita buat? Dia katakan kita harus pulang. Dan kami ambil keputusan untuk kedua-duanya pulang. Tetapi masalahnya, kami tidak ada cash lagi waktu itu. Karena pada ujung tahun bulan Desember, semua cash sudah digunakan untuk membeli stok buku. Karena kami bekerja sebagai evangelis literatur, jual buku, jadi pada ujung tahun itu kami membeli stok buku yang banyak. Habis uang. Tapi sudah itu kami berdoa, Tuhan, kami akan pulang, tapi kami tidak uang, kami akan pergi menjual buku-buku ini. Dan pendek cerita, Tuhan memberkati kami dengan jualan yang cukup, sehingga kedua-dua kami dapat pergi balik ke Manado. Kami naik bus dan kemudian terbang sampai ke Palu. Dan pada waktu dalam perjalanan Palu ke Manado, kami naik bus dan kami memilih untuk mencari jalan pintas dan kami turun di Amurang. Dan di sana kami menunggu kereta atau mobil untuk pergi ke kampung, tidak dapat. Kami menunggu, tidak ada. Kami minta bantuan polis untuk menahan kendaraan apa saja yang lintas. Apabila polis menahan satu Mikrolet, dan ternyata sopirnya adalah saudara sepupu kami, saudara kami. Wah, Tuhan menyediakan jalan yang luar biasa, bantuan tepat pada waktunya. Setelah pulang, saya melihat ibu saya sudah sangat sakit.
dan kami pindahkan dia ke hospital yang lebih besar. Dan setelah dia dioperasi, keadaannya menjadi lebih baik. Dan saya katakan kepada adik saya, Danny, saya harus balik ke Malaysia untuk mencari dana untuk membiayai perobatannya. Kau tunggu dan jaga dia di sini. Saya pulang pada bulan Februari. Saya lihat saya tidak sanggup untuk mengumpulkan dana yang cukup. Saya telepon adik saya, Danny, kamu datang tong saya di sini. Apabila dia datang, sampai di Tarakan, dia tidak ada cukup belanja untuk terus. Jadi saya menjemput dia di Tarakan, dan sampai di Tarakan, hampir semua dana atau uang yang ada saya kirimkan untuk pembiayaan perubatan ibu saya. Dan kami pulang sehingga kami hampir tidak dapat sampai. Karena pada waktu masuk ke Malaysia, kami kehabisan dana. Sebab saya mengharapkan ada uang lagi di dalam account bank. Tetapi ketika saya coba mengambilnya, tidak ada lagi uang. Dan kami berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dibuat. Dan Tuhan memberikan satu petunjuk, gadaikan digital kamera waktu itu. Jadi saya gadaikan digital kamera kepada driver supaya dia dapat membawa kami balik ke kota Kinabalu. Dan bulan berikutnya, bulan Maret, saya harus memperpanjang visa. Tetapi peraturan pada waktu itu mengharuskan saya pergi ke kedutaan Malaysia terdekat. Saya memilih untuk pergi ke Jakarta sebab saya berpikir saya akan dapat membawa buku-buku atau apa saja dari sana untuk dijual untuk support ekonomi kami yang sudah tenang. Tetapi saya tidak ada cukup uang untuk beli tiket. Kali ini karena terdesak, terpaksa saya harus meminjam uang dari saudara-saudara saya. Dan saya membawa 2 beg besar sampai ke Jakarta. Saudara-saudara, saya terkejut oleh karena kedutaan Malaysia dikepung oleh penunjuk perasaan atau demonstran terkait dengan peristiwa Ambalat. Jadi terpaksa saya harus tunggu kira-kira seminggu di Jakarta sehingga suasana menjadi reda. Dan satu malam adik saya menelepon, Mama sakit lagi. Dan kami sudah tidak ada biaya. Saudara, saya pun terdiam. Saya tidak tahu mau buat apa. Saya jawab adik saya pun tidak ada biaya sudah. Saya di Jakarta sekarang dalam satu urusan. Jadi saudara-saudara, setelah saya mengatakan demikian kepada adik saya bertelut dan saya berdoa. Saya berdoa demikian. Tuhan, kami sudah kehabisan dana untuk membiayai ibu kami. Biarlah Engkau rehatkan dia. Biarlah Engkau izinkan dia beristirahat. Bayangkan saudara, tekanan itu membuat saya sebagai seorang anak harus berdoa. Demikian. Sementara saya berdoa, Tuhan berbicara dalam pikiran saya. Engkau masih boleh berbuat sesuatu. Dan saya teringat uang yang saya pinjam untuk membeli buku-buku atau barang-barang dari Jakarta. Saya berdoa, saya katakan pada adik saya, bawa dia kembali ke rumah sakit. Bawa dia ke hospital. Besok saya akan kirimkan uang. Dan saya kirimkan uang. Kemudian saya pergi mengurus visa. Dan saya dapat kembali. Saya check in dengan di pesawat atau kapal terbang dengan bagasi 2 beg besar kosong. Dan kemudian saudara, itu adalah bulan Maret. Bulan April,
ibu mertua saya mengeluh sakit dadanya, sesak nafas. Kami cepat bawa lari ke klinik swasta. Dan dokter di klinik itu katakan, cepat kamu harus segera bawa dia ke hospital besar. Dan setelah dibawa ke hospital kerajaan, dia harus dioperasi pembedahan paru-paru. Biayanya adalah 42.000 ringgit. Dan saya berkata kepada istri saya dan kepada mertua, biarlah kita jual sebagian tanah atau harta yang ada. Yang penting kau terselamat. Dan kemudian kami berdoa, berserah kepada Tuhan, syukur. Oleh karena kerajaan menanggung semua perbelanjaan pembedahan itu. Pembedahan itu begitu mahal karena harus dibedah di rumah sakit atau hospital swasta. Oleh karena di hospital kerajaan harus ada jadwal appointment, tapi ini emergency. Dan saudara-saudara, akhirnya dia telah mendapat dana untuk pembedahan. Tetapi dia menolak untuk dibedah. Seorang dokter datang dan berkata kepada adik ipar saya, panggil abang kamu untuk datang membujuk dia untuk dibedah. Karena ini adalah satu-satunya jalan untuk dia dapat diselamatkan. Bujuk dia untuk dia dibedah. Tetapi adik ipar saya mengatakan, dia pun tidak dapat datang. Maksudnya saya. Kenapa saudara-saudara saya tidak dapat datang? Ceritanya begini. Pada tanggal 8 Mei, kami mendapat tiket untuk terbang ke Australia. Saya dan istri saya. Diberikan oleh pihak publishing suatu insentif cuti ke Australia selama kurang lebih 10 hari. Dan penerbangan itu adalah pada 8 Mei. Pada 1 Mei, saya turun bermain bola di kampung dengan kawan-kawan. Tetapi ketika saya terlepas untuk membawa bola itu ke gawang, kiper keluar untuk menyelamatkan bola. Terjadi pertembungan kami di sana. Dan saya dengarkan suatu bunyi yang kuat. Bah! Dan saya sangat ketakutan sebab saya pikir saya telah mematahkan kaki kiper. Saya ketakutan. Dan kemudian saya berteriak kuat. Oleh karena ketika saya mengangkat kaki saya terkulai. Ternyata kaki saya yang patah. Oh. Apa yang harus saya buat? Saya sangat ketakutan. Saya terkejut. Dan saya mulai teringat peristiwa-peristiwa yang lain. Datang teman-teman untuk mengangkat saya, tapi saya katakan tunggu dulu. Saya membuka pelan-pelan saking saya. Saya meminta mereka mengambil kayu. Dan mereka mengambil beberapa keping kayu. Saya mengikat kaki saya, tapi saya coba tarik kaki saya. Saya menarik kaki saya sekuat yang saya dapat. Oleh karena pada waktu itu masih krem, jadi saya rasa saya belum berapa terasa sakit. Saya tarik dan saya letakkan kayu, ikat dengan stakin dan juga baju, dan saya katakan, tolong bawa saya ke hospital. Saya tidak dapat merawat diri sendiri. Saudara, istri saya agak terkejut, tetapi yang terjadi, saya berada di hospital untuk beberapa minggu dan terpaksa perjalanan ke Australia dibiarkan saja. Seterusnya saudara, saya pulang. Adik saya yang menolong saya, dia pergi mandi dengan menggunakan motosikal. Dia terjatuh dengan sepeda motor ya, maksud saya. Dia terjatuh dan hampir putus tendon di bawah lututnya. Dan saya katakan, aduh, operasi
di negara asing. Bukan murah. Tapi saya suruh atau saya memanggil kereta untuk bawa dia ke hospital. Dan syukur tidak putus tendon itu. Ada sisa sedikit lagi dan itu dapat bertumbuh. Tapi dia tidak dapat bekerja berat, dia harus beristirahat. Jadi sekarang saudara-saudara, ibu saya di Indonesia sedang di hospital, ibu saya di Malaysia, ibu mertua saya sedang di hospital. Dan adik saya dan saya juga patah kaki, harus beristirahat di rumah. Ya, saya sudah pulang dari hospital, tapi beristirahat di rumah. Dan adik saya harus beristirahat. Saudara, dan dalam keadaan itu, bagaimana dengan ekonomi kita, saya katakan. Saya katakan pada istri saya, juallah mobil kita itu, sebab kita tidak dapat sanggup membayarnya. Tetapi dia memberikan suatu perkataan yang cukup menghibur saya. Tuhan mempunyai jalan. Saudara, oleh karena tidak sabar, dalam keadaan yang sudah tertekan seperti itu, saya mencari jalan untuk supaya cepat sembuh kaki saya. Saya membelah gips atau semen itu, dibelah, dan saya mengambil herba, ya, daun-daunan, dan saya tempel untuk mempercepat kesembuhan. Tetapi saya sangat gembira, sebab ketika saya mengangkat kaki saya, rupanya telah tersambung, walaupun baru 6 minggu. Wah, saya begitu gembira, dan saya telah letakkan herba, saya bungkus dan saya ikat. Pada waktu saya tarik lebih ketat lagi, dan tiba-tiba prak, wah, tulang saya terpatah kembali. Dan seakan-akan game over. Dan saya tahu bapak saya mengatakan, kalau tulang terpatah balik sebelum dia sembuh betul, itu sangat lama proses penyembuhannya. Dan saya sangat sedih. Kaki saya membengkak besoknya, dan saya telepon kawan saya, publishing director, Pastor Tommy, untuk datang menolong saya, membawa saya kembali ke hospital. Sementara kami menunggu, dia datang. Anak saya yang ketiga bermain-main dengan buayan. Tiba-tiba besi penyangga buayan itu jatuh tepat ke dahinya dan mancar darah dari dahinya. Saya begitu sengsara. Istri saya yang sedang hamil tua untuk anak kami yang kelima, dia pergi mengangkat anak kami keluar di hadapan saya. Kami ternganga melihat semua yang sudah sedang dirawat dan melihat anak saya. Istri saya juga yang hampir mau melahirkan. Saya membayangkan, saya begitu terkejut. Tetapi saya ingat bahwa Tuhan akan menolong. Itu saja yang saya ingat, yang menghibur saya. Setelah sampai ke hospital, dokter tidak terus merawat saya. Anak saya masuk ke emergensi untuk rawat kepala dia, dan dia mendapat perawatan. Tetapi dokter katakan ini bukan case emergency. Kau sendiri membuka balutan itu. Harus buat appointment. Jadi harus kembali. Dan bersama anak saya kembali dengan mobil atau kereta yang sama. Dalam perjalanan, tiba-tiba satu kereta Anse yang melanggar belakang saya, melanggar samping kereta di mana saya menyandar. Pastor Tommy coba elak mobil Anse itu atau kereta Anse itu, dan dia melanggar bagian depan saja dan dia terguling. Keluar 2 orang, ada keluar penumpangnya berdarah, dan mereka meminta kami untuk membawa mereka ke hospital. Saya katakan, ini anak saya cedera kepala, ini saya patah kaki, tolong cari kereta yang lain. Tetapi pada saat itu, saudara, suatu perubahan dalam pikiran saya yang drastis terjadi, di mana saya mengatakan, ini adalah usaha setan untuk membunuh saya.
usaha setan untuk menghentikan saya dari pekerjaan penginjilan yang saya buat selama ini. Tetapi syukur Tuhan sudah menyelamatkan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong supaya saya dapat teguh berdiri. Itu saja yang saya lakukan. Tetapi hari-hari saya mendapat tekanan. Pada waktu balik ke rumah setelah dapat perawatan, kawan saya datang melamar. Apabila dia melihat keadaan rumah yang seperti ke rumah sakit, dia melihat saya. Dia mengatakan, dosa apa yang engkau telah buat sehingga engkau mengalami hal seperti ini? Pernyataan dia itu menusuk sampai ke dalam lubuk hati saya. Dan saya mulai teringat segala dosa yang saya lakukan di waktu lalu. Dan saya katakan, Tuhan, memang saya berdosa. Tolong ampuni dosa saya. Tetapi semakin saya berdoa, doa saya seperti tidak sembus siling. Tidak tembus ke loteng. Saudara, saya menderita. Saya menjadi susah hati. Karena sekarang saya bergumul 3 hal. 1, saya bergumul untuk masalah ekonomi, finansial. Saya bergumul untuk kesehatan saya. Untuk pemulihan tubuh saya. Untuk pemulihan anak saya. Pemulihan adik saya. Mama saya. Mertua saya. Saya bergumul untuk semua itu. Dan sekarang saya bergumul untuk dosa-dosa saya. Dan saya mendapat tekanan yang sangat mematikan. Akhirnya, saya sampai pada tahap yang mungkin saya boleh katakan, saya putus asa. Sebab ketika di X-ray tulang kaki saya, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan tulang. Sudah beberapa minggu, bahkan sudah sebulan lebih. Dan saya melihat kaki saya mulai dimakan oleh semut, tanda-tanda diabetik. Dan boleh jadi kaki saya ini dipotong. Tekanan itu mulai datang kepada saya. Semakin saya memikirkan itu, semakin saya tertekan. Saya coba menghibur diri saya, tetapi tidak. Ketika saya teringat dosa-dosa saya berdoa, doa saya tidak tembus di loteng atau siling. Saudara, akhirnya saya putus asa. Dan saya berdoa begini, Tuhan, saya tahu Engkau saja yang boleh menyembuhkan saya. Saya tahu Engkau saja yang boleh mengampuni dosa saya. Tetapi ini tidak terjadi. Dan apalagi yang harus saya lakukan? Lebih baik saya mati saja. Biarlah Tuhan saya mati. Biarlah saya mati. Karena saya tidak dapat memikul semua ini. Tapi saya semakin tertekan. Semakin tertekan. Akhirnya, apabila saya sudah putus asa seperti itu, saya berkata dalam hati saya, biarlah saya mati saja. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika saya katakan, biarlah saya mati saja, saya mulai teringat anak-anak saya yang masih kecil, di mana akan lahir lagi anak kelima. Siapa yang akan mengurus mereka? Bagaimana keadaan mereka? Dan apabila saya mengingat istri saya, wah, dia begitu sengsara mengurus anak-anak saya. Saya tahu ini akan terjadi. Dan saya melihat dia yang tetap begitu cantik. Dan siapa yang akan ambil dia? Dan di saat itu timbul satu kecemburuan di hati saya.
Dan saya katakan, oh Tuhan, tidak. Tidak jadi mati. Janganlah saya mati. Cancel. Jangan mati. Tetapi biarlah engkau datang sekarang ini juga. Itulah doa saya. Oh saudara-saudara. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan menderita, dalam keadaan hampir putus asa, bahkan sudah putus asa seperti itu. Apabila kita diingatkan dengan janji kedatangan Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan dapat menyelesaikan semua masalah. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan dapat menyelesaikan segala masalah kita di dunia ini. Kita akan rindu untuk Yesus segera datang. Tetapi apabila kita pada comfort zone, di mana semuanya oke, semuanya baik-baik saja, semuanya teratur, semuanya oke, kita berada pada zone selesa, zone tenang. Kita tidak merindukan kedatangan Tuhan. Malah kita mengharapkan supaya keadaan ini berpanjangan. Saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara, Tuhan kadang-kadang mengizinkan penderitaan menimpa kita seperti ini. Dan kita sekarang dalam suasana yang menderita, terkurung di rumah, terpenjara di rumah. Kita mengalami suasana seperti Yohanes Pembaptis. Tetapi bedanya adalah Yohanes Pembaptis dikurung di satu tempat yang gelap. Tetapi saudara dan saya mendapat pelayanan yang lebih baik. Kita mengalami hari-hari yang membuat kadang-kadang pikiran kita menderita seperti itu. Ada satu post yang katakan, saya terbaca di dalam Facebook, dikatakan bahwa apabila badan dikurung, pikiran menjadi liar. Ya, boleh jadi itu akan terjadi kepada kita. Saudara-saudara, jadi siapakah Yohanes Pembaptis? Siapakah kita? Yohanes Pembaptis mengalami suatu peristiwa atau mengalami suatu pengalaman di mana dia mengenal Yesus, dia mendapat bukti, mendapat kesaksian 5 rangkap mengenai Yesus itu. Saudara dan saya hanya dengan iman berdasarkan apa yang dituliskan. Kita tidak melihat Yesus, kita tidak menjamah dia, kita tidak mendengarkan dia langsung berbicara. Tapi saudara dan saya hanya mendapatkan kesaksian itu dari firman Tuhan. Dan ini sebenarnya kadang-kadang membuat tekanan kita lebih berat. Kabar baiknya, dalam pelajaran atau peristiwa yang dialami Yohanes Pembaptis, ada satu solution. Apa yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis? Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan hampir putus asa, dia menyuruh 2 muridnya bertanya kepada Yesus. Dalam keadaan saudara dan saya tertekan, dalam keadaan saudara dan saya hampir putus asa, jangan lari dari Yesus. Datang kepada Yesus. Karena di dalam dia ada solution. Di dalam dia ada penyelesaian untuk masalah kita. Saudara, ketika saya datang kepada Yesus, saya mengalami suatu hal yang luar biasa. Saya berkata begini kepada Tuhan dalam doa saya. Tuhan, saya datang kepadamu. Saya mau mendapat jawaban dari firman. Saya membaca buku ini. Dan saya membaca buku ini 3 versi. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Dan apa yang ditulis sini telah memberikan saya hiburan, memberikan saya semangat dan kekuatan. Terutama peristiwa yang telah menimpa Yohanes Pembaptis merupakan suatu hiburan yang lebih hebat dari semuanya. Cerita Ayub tidak menghibur saya. Oleh karena Alkitab katakan Ayub tidak berdosa, Ayub tidak bersalah, Ayub benar di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang saya alami adalah saya berdosa. Dan saya tahu memang saya berdosa. Dan saya rasa
tiada harapan lagi. Karena saya berdoa seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Sesudah itu saya berdoa seperti ini. Tuhan, beginilah. Saya tahu Engkau sanggup menyembuhkan saya. Engkau sanggup memulihkan saya. Tapi kalau Engkau tidak menyembuhkan saya, dan tubuh badan saya ini hancur, dan saya mati, apa boleh buat? Orang dusun sini katakan, Kurian Po, apa boleh buat? Saya tidak dapat buat apa-apa. Tetapi ingat Tuhan, saya tidak akan pergi ke setan untuk mendapatkan jalan penyelesaian untuk masalah saya. Tidak, saya akan tetap harap padamu saja. Walaupun kau tidak ampuni dosa saya, dan akhirnya saya harus masuk ke neraka, apalagi saya boleh buat? Saya tidak dapat buat apa-apa. Tapi Tuhan, dengar. Walaupun demikian, saya akan tetap berharap kepadamu dan tidak akan lari. Tidak akan lari kemana-mana. Saya akan tetap berharap padamu. Apapun yang engkau lakukan. Saudara-saudara, penyerahan tanpa syarat. Saya membuat penyerahan tanpa syarat. Saya tidak katakan, Tuhan kalau engkau sembuhkan saya akan buat ini, buat itu, buat ini. Tidak. Saya katakan, Tuhan apa saja yang engkau buat saya terima. Hancur tubuh saya dan mati saya terima. Engkau tidak bawa saya ke surga, masuk ke neraka, apa boleh buat? Karena saya tidak dapat buat apa-apa. Jadi engkau berkuasa untuk semuanya. Saya pasrah saja kepadamu. Itulah. Dengar saudara-saudara. Dengar sahabat-sahabatku. Pada waktu saya mengeluarkan statement atau pernyataan itu dalam doa saya menyerah tanpa syarat. Penyerahan yang mutlak kepada Tuhan. Saya merasakan seperti air dituang di atas kepala saya, menyejukkan badan dan jiwa saya. Dan untuk pertama kali dalam hidup, saya mengalami pengampunan, merasakan pengampunan yang luar biasa. Saya merasakan keselamatan yang luar biasa. Pertama kali saya alami dengan penyerahan sepenuhnya. Saudara-saudara, apa yang terjadi seterusnya? Oh, luar biasa saudara-saudara. Saya mengalami suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Tulang kaki saya mulai bertumbuh. Mama saya di Indonesia sembuh dan pulang kampung. Mertua saya sembuh. Adik saya sembuh. Anak saya sembuh. Istri saya melahirkan anak dengan selamat. Anak kami yang kelima. Dan bahkan kami setelah ibu saya di Indonesia sembuh, kami dapat bawa dia jalan-jalan ke sini. Dan juga Tuhan mengaruniakan kami, memberikan rumah tempat kami tinggal. Dipulihkan. Saya boleh kata happy ending. Karena Tuhan melepaskan dari semua itu. Tetapi pertanyaan kita belum terjawab. Kalau kita dalam pergumulan ini Tuhan lepaskan, kenapa Yohanes Pembaptis tidak dilepaskan? Kenapa Yohanes Pembaptis dibiarkan sampai mati? Dibunuh. Saudara-saudara, saya ingin memetik beberapa kutipan dari buku ini. Di dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 234, muka surat 234, alinea kedua, atau paragraf kedua. Bagi pikiran orang banyak, nasib Yohanes Pembaptis itu masih berupa suatu rahasia. Timbul pertanyaan dalam hati mereka itu, mengapa ia harus dibiarkan menderita dan mati dalam penjara? Rahasia penjagaan yang gelap ini tidak dapat ditembus oleh penglihatan manusia.
Tetapi hal itu tidak pernah akan menggoncangkan kepercayaan kita kepada Allah jika kita mengingat bahwa Yohanes hanya seorang yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saudara, jadi jelas kenapa Yesus tidak melepaskan Yohanes Pembaptis. Oleh karena Yohanes hanya seorang yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya. Segala orang yang mengikut Kristus akan memakai mahkota pengorbanan. Yohanes berkorban. Dan kutipan seterusnya di dalam halaman 235 alinea kedua. Yesus tidak turun tangan untuk melepaskan hambanya. Yesus telah mengetahui bahwa Yohanes akan dapat mengatasi ujian itu. Sebenarnya juru selamat sangat senang untuk datang menghibur Yohanes dalam gua itu dengan kemuliaannya. Tetapi ia tidak mau menempatkan dirinya dalam tangan musuh-musuhnya dan membahayakan pekerjaannya sendiri. Yesus sangat senang untuk melepaskan hambanya yang setia. Tetapi untuk kepentingan beribu-ribu orang pada tahun-tahun yang akan datang, yang harus melalui penjara dan maut, Yohanes harus minum piala itu, yakni mati syahid. Jadi lihat, Tuhan yang maha tahu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha baik. Seterusnya, sebagai pengikut Yesus, kita harus meringkuk dalam gua yang gelap, atau mati oleh pedang, kursi listrik, tiang gantungan, atau seakan-akan ditinggalkan Allah dan manusia. Mungkin kita pernah mengalami seakan-akan Allah tinggalkan kita. Dosa kita tidak diampuni. Doa kita tidak dijawab, tidak didengar. Dan bahkan manusia mengucilkan kita. Ini adalah suatu pekerjaan iblis untuk menggoda kita. Sehingga kita kalau boleh menyangkal dia. Saudara-saudara, seterusnya saya baca kutipan berikut di alinea ketiga atau keempat, halaman 235. Walaupun tidak ada kelepasan secara ajaib diberikan pada Yohanes, namun ia tidak ditinggalkan. Ya. Ia senantiasa ditemani oleh malaikat-malaikat surga yang telah membuka kepadanya nubuatan-nubuatan mengenai Kristus dan janji-janji yang indah dalam kitab suci. Inilah yang menjadi pegangannya dan menjadi pegangan umat Allah sepanjang abad. Kepada Yohanes Pembaptis dan juga kepada mereka yang mengikuti dia telah diberikan jaminan. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jadi saudara, dia menyertai kita. Kita dalam penjara, dia mencintai kita. Dia menderita di sana. Kita dalam keadaan apapun dikucilkan, ditolak oleh dunia. Yesus menyertai kita. Saudara, Allah tidak pernah memimpin umatnya kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Tuhan tidak akan memimpin kita kalau kecuali kita yang meminta, menyerahkan diri supaya dipimpin oleh Tuhan. Jika mereka dapat melihat kesudahan dari permulaan dan memandang kemuliaan dari maksud yang sedang mereka genapi sebagai teman sekerja dengan dia. Lihat saudara-saudara, luar biasa. Coba kita lihat pada bagian akhir. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Filipi 1 ayat 29. Dan dari segala pemberian yang dapat diberikan oleh sorga kepada manusia, persekutuan dengan dia dalam penderitaannya
adalah suatu kepercayaan yang paling penting dan kehormatan yang paling tinggi. Kerinduan segala zaman 236. Hal ini yang pertama. Ini saudara-saudara, ini suatu kemuliaan yang tertinggi untuk mati syahid. Pertanyaan kita adalah, apakah saya sanggup mengalaminya? Saudara, Tuhan mengetahui awal dan akhir dari segalanya. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu hidup kita. Sebagaimana dia tahu yang Yohanes akan sanggup. Ya, Yesus tidak turun tangan karena dia tahu Yohanes sanggup. Sebagaimana dia tahu Yohanes sanggup, dia tahu kita sanggup atau tidak. Dan bagaimana kalau kita tidak sanggup? Bukankah dari semua murid-murid Yesus yang mati dianiaya, mati syahid, ada seorang yang dilepaskannya? Jadi dia akan bertindak seperti itu kepada kita, menurut kehendaknya. Biar ayat ini menjadi jaminan bagi kita. Ayat yang terakhir, saya baca di dalam 1 Korintus 10, ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menempuhnya. Apakah jalan keluar itu adalah melepaskan kita daripada pencobaan itu? Atau jalan keluar itu adalah menguatkan kita sehingga sanggup menghadapi bahkan mati syahid? Yang paling penting adalah serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulan untuk kita pada saat ini adalah Yesus tidak melepaskan Yohanes karena tugas Yohanes sudah selesai. Dan Yohanes diberi kekuatan oleh Yesus untuk berkongsi penderitaan, mati syahid seperti Yesus, untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi kekuatan kepada saudara dan saya di akhir zaman, dan bahkan kepada beribu-ribu orang yang lain. Dan itulah teladan yang telah diikuti oleh Estefanus dan murid-murid yang lain, orang Kristen di abad mula-mula, abad pertengahan, bahkan orang Kristen zaman sekarang ini dan di akhir zaman. Pelajaran ini adalah sangat penting, sehingga Yesus mengatakan Yohanes adalah nabi yang paling besar. Jadi saudara-saudara, apa yang kita dapati di sini adalah Yesus mengetahui jalan kita. Dia mengetahui akhir hidup kita. Dia akan memberikan jalan keluar sesuai kehendak. Saudara, setelah saya merenungkan kembali pengalaman yang saya alami, yang saya katakan tadi happy ending, ternyata tidak. Karena sesudah itu berbagai cobaan yang lebih besar menimpa. Tetapi saya mengingat sebagaimana dia memimpin saya di waktu lalu, Tuhan yang sama akan memimpin sampai kedatangan. Dan peristiwa-peristiwa yang lain yang menimpa, mungkin saya akan ceritakan pada episode yang akan datang kalau Tuhan menghendakinya. Tetapi yang penting sini adalah ingat bagaimana Tuhan menyertai Yohanes, dia akan menyertai kita, beri kekuatan kepada kita sampai akhir zaman. Amin.